Di ruang Icu yang sunyi, aroma antiseptik menggantung di udara. Marcelina Ardana, wanita kaya berusia 30 tahun dan pendiri brand fashion mewah Ardana Luxe Atelier, duduk di samping tubuh kecil putrinya. Gadis mungil itu bernama Nara Ardana, 11 tahun, yang sudah koma selama 3 bulan tanpa tanda-tanda membaik. Air mata Marcelina jatuh perlahan satu persatu, membasahi tangan putrinya yang dingin. Suara monitor jantung bip, 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 menjadi satu-satunya bukti bahwa Nara masih hidup. Aku sudah mencoba segalanya, bisiknya serak. Dr. Surya Mahendra, spesialis saraf terkenal, menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu Marcelina. Secara medis, tidak ada lagi yang dapat kami lakukan. Ucapan itu memukul hatinya lebih keras daripada badai apapun. Marcelina memejamkan mata, meremas-remas jari Nara, menahan kesedihan yang nyaris menghancurkan kewarasannya. Saat harapan hampir padam, pintu Icu terbuka perlahan. Seorang pria muncul. Bukan dokter, bukan perawat, melainkan pria sederhana dengan pakaian lusuh. Davin Pratama, 30 tahun, pengobat kampung yang hidup dari ramuan herbal warisan keluarganya. Jaketnya robek di bagian siku. Celananya kusam. Sandal jepitnya usang dan hampir putus. Namun tatapannya lembut, dan anehnya, penuh keyakinan. Permisi, Bu. Davin melangkah perlahan. Boleh saya coba membantu anak ibu, dengan ramuan dan doa? Seluruh ruangan langsung tercengang. Salah satu dokter muda tertawa lepas. Mas, ini rumah sakit internasional, bukan tempat dukun. Perawat lain mencibir, melipat tangan di dada. Kami ini tenaga medis, bukan pemain sulap. Namun Davin tetap tenang. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya ingin mencoba menolong. Saya tidak minta bayaran. Marcelina menatap pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan tajam, sinis, tapi juga mengandung keputusasaan yang dalam. Kamu bilang, ujarnya lirih namun menusuk. Kamu bisa menyembuhkan anakku, dengan daun rebusan dan doa. Davin menunduk sopan. Saya hanya berusaha, Bu. Sisanya Tuhan yang menolong. Marcelina tertawa lirih, getir, patah, nyaris putus asa. Kalau Tuhan masih peduli, anakku sudah bangun dari dulu. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Davin. Mata mereka bertemu. Semua dokter terbaik sudah menyerah. Semua uang di Ardana Luxe Atelier tidak ada gunanya. Dan sekarang, seorang pria kumal datang mengaku bisa menyelamatkan anakku. Davin hanya menatapnya tanpa gentar. Marcelina menghembuskan napas panjang, lalu berkata lantang, "Baik, aku beri kamu kesempatan." Ruangan mendadak sunyi. Dengan perlahan namun pasti, ia menatap Davin dalam-dalam dan berkata, "Kalau kamu berhasil membangunkan Nara dari koma, aku akan beri kamu apapun yang kamu mau. Uang, mobil, atau..." Ia berhenti sejenak. Tatapannya berubah tajam. "Aku sendiri. Aku akan menjadi istrimu." Semua dokter sontak tercengang. Dokter Surya tersentak. "Bu Marcelina, Anda bercanda." Tapi wajah Marcelina tak memperlihatkan sedikit pun gurau. "Dan kalau kamu gagal," lanjutnya dingin, "aku akan pastikan kamu ditangkap. Kamu akan kulaporkan karena penipuan. Hidupmu akan hancur." Dan endingnya bikin takjub. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk kita mulai ceritanya. Ruang Icu rumah sakit Sinar Kasih selalu dingin, tetapi malam itu terasa lebih menusuk dari biasanya, seolah udara sendiri ikut berduka. Lampu-lampu putih kebiruan menyinari setiap sudut ruangan, menciptakan bayangan tajam di wajah para pasien yang tak sadarkan diri. Aroma antiseptik yang menusuk hidung bercampur dengan suara mesin-mesin medis yang berdetak ritmis, tenang, tapi mematikan dalam kesunyiannya. Di sudut paling dekat dengan jendela kaca besar,
Marcelina Ardana duduk di kursi hitam yang sudah ia tempati selama 3 bulan terakhir. Punggungnya pegal, matanya bengkak, rambutnya yang biasanya rapi dan bersinar kini terikat seadanya. Wanita berusia 30 tahun itu, pendiri sekaligus CEO Ardana Luxe Atelier, brand fashion paling berpengaruh di Jakarta, tampak jauh dari citra glamor yang selalu melekat padanya. Malam ini ia hanya seorang ibu, yang hampir kehilangan anaknya. Ia menggenggam tangan kecil Nara erat-erat. Tubuh mungil itu terbaring lemah di atas ranjang icu, dengan selang oksigen menempel di hidung, alat infus di tangan, dan monitor jantung yang terus berbunyi bip, 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 pelan namun stabil. Setiap bunyi itu seperti pengingat bahwa Nara masih hidup, namun juga pengingat bahwa kapan saja kehidupan itu bisa meluruh. Aku sudah mencoba segalanya, bisiknya lirih. Hampir seperti doa yang hancur setengah jalan. Sudah 3 bulan. 3 bulan tanpa senyuman Nara. 3 bulan tanpa suara tawa kecil yang biasanya menghiasi pagi Marcelina. 3 bulan di mana dunia berhenti berwarna. Ia mengusap pipi putrinya dengan jemari gemetar. Kulit itu dingin. Terlalu dingin untuk seorang anak yang dulu begitu ceria dan penuh energi. Dulu Nara suka menari di ruang tamu sambil memakai gaun-gaun mini rancangan ibunya. Dulu ia berlari memeluk Marcelina setiap kali ibunya pulang kerja. Dulu ia bercita-cita menjadi desainer seperti mamanya. Namun semua itu kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Air mata Marcelina jatuh satu persatu, membasahi selimut putih yang menutupi tubuh putrinya. Ia menunduk, menempelkan kening pada punggung tangan Nara. Nak, Mama capek. Tapi Mama nggak akan pergi. Mama di sini. Mama selalu di sini. Suara langkah dokter dan perawat terdengar samar di luar pintu kaca. Terkadang mereka melirik ke arah Marcelina, beberapa dengan simpati, beberapa dengan rasa hormat, dan beberapa dengan ketakutan karena mereka tahu, pasien kecil ini bukan pasien biasa. Ini adalah putri dari wanita yang memegang setengah pasar fashion Jakarta. Wanita yang sudah menghabiskan miliaran rupiah demi mencari kesembuhan anaknya. Wanita yang tak pernah menyerah, meski tubuhnya makin kurus dan matanya makin sayu. Namun apa arti uang, kekuasaan, dan status, jika seseorang yang paling ia sayangi terbaring tak berdaya di depan matanya? Marcelina memejamkan mata keras-keras, menahan sobatan rasa sakit yang hampir membuat dadanya pecah. Ia ingat betul malam ketika kecelakaan itu terjadi, malam yang mengubah hidup mereka. Sejak saat itu, tidur menjadi musuh. Makan rasanya tidak penting. Yang penting hanya satu, Nara harus bangun. Bangun, sayang. Bisiknya lagi, suaranya hampir hilang. Mama butuh kamu. Namun Nara tetap terdiam. Tetap tenggelam dalam dunia gelap yang tak bisa dijangkau siapapun. Untuk pertama kalinya, ketakutan paling besar menghantam Marcelina seperti pukulan telak. Bagaimana jika Nara tidak pernah bangun? Dadanya sesak. Tangan yang menggenggam tangan putrinya mulai bergetar. Di luar ruangan, petir bersinar, menyinari kaca icu seolah menegaskan betapa hancurnya malam itu. 3 bulan tanpa cahaya. 3 bulan tanpa jawaban. 3 bulan tanpa putrinya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, takdir sedang bergerak mendekat. Suara pintu kaca icu bergeser perlahan, meninggalkan desis halus yang segera memecah keheningan. Dr. Surya Mahendra, dokter saraf yang paling dihormati di rumah sakit itu, melangkah masuk dengan langkah berat. Tak ada ketegasan dalam wajahnya malam itu. Yang tersisa hanyalah kelelahan, kesedihan, dan bayangan kegagalan yang mencoba ia sembunyikan di balik kacamata tipisnya. Marcelina mengangkat kepala, meski setengahnya berharap dokter itu tidak akan datang dengan kabar buruk. Namun ia melihatnya, bahu dokter Surya yang miring, matanya yang memerah, dan napasnya yang seolah tertahan. Hati Marcelina langsung berdegup tak beraturan. Dokter itu berdiri di sisi ranjang, memandang Nara dengan tatapan yang tidak lagi penuh optimisme seperti minggu-minggu sebelumnya. Ia merapikan stetoskop di lehernya, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan saat harus menyampaikan sesuatu yang berat. Bu Marcelina. Suaranya bergetar sedikit. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan keberanian terakhir yang ia punya. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan.
Tidak ada jeritan. Tidak ada bantingan. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah hening yang mematikan. Kalimat sederhana itu menghantam Marcelina dengan kekuatan badai. Dadanya terasa sesak. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik dari dalam. Ia memegang ujung ranjang agar tidak jatuh. Namun lututnya tetap bergetar hebat. Tidak, tidak mungkin, bisiknya. Tapi suaranya tak lebih dari hembusan putus asa. Air mata yang ia tahan selama berjam-jam akhirnya meluap tanpa bisa dikendalikan. Mengalir deras seperti hujan deras yang tak pernah berhenti. Ia menutupi mulutnya dengan satu tangan, mencoba menahan isak yang pecah dari dadanya. Semua rumah sakit elit sudah ia datangi. Dokter-dokter terbaik dari Jakarta, Singapura, bahkan Seoul sudah ia bayar dengan harga yang tak masuk akal. Ia menjual saham, membatalkan kontrak kerja, meninggalkan dunia glamor yang ia bangun selama 10 tahun terakhir. Semua demi satu hal, menyelamatkan Nara. Namun ternyata, tidak ada satupun yang mampu. Dokter Surya mengusap wajahnya dengan kedua tangan, sebuah gerakan jarang yang menunjukkan betapa hancurnya ia sebagai dokter. Kami sudah berusaha segala hal. Pengobatan terbaik, obat termahal, teknologi terbaru. Namun kondisi otaknya tidak merespons apapun lagi. Marcelina mendongak dengan mata membengkak. Jadi, kalian menyerah? Tanyanya, suaranya pecah. Dokter itu menunduk. Kami, realistis, Bu. Secara medis, ini batasnya. Marcelina menggeleng keras, menolak menerima kenyataan itu. Tidak, kalian dokter terbaik. Bukankah kalian selalu bilang masih ada kemungkinan? Bukankah kalian janji akan mencari cara lain? Dokter Surya meremas ujung jasnya, menahan diri untuk tidak ikut menangis. Saya janji akan mencoba. Dan saya sudah mencoba semuanya. Tapi, tubuh Nara tidak memberi respons apapun selama 3 bulan. Tidak ada tanda-tanda kesadaran. Tidak ada refleks. Tidak ada perkembangan. Setiap kata terasa seperti palu yang memukul jantung Marcelina. Ia menatap putrinya. Wajah kecil yang dulu selalu tersenyum setiap pagi. Dulu Nara duduk di pangkuannya sambil menggambar gaun dan berkata, "Mama, nanti Nara mau bikin brand sendiri." Ingatannya runtuh berkeping-keping. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Hening menguasai ruangan. Bahkan suara monitor jantung terdengar lebih jauh, seperti teredam oleh rasa sakit yang menyesakkan dada. Marcelina mundur satu langkah, lalu duduk perlahan di kursi. Tangannya terkulai, pandangannya kosong. Harapan yang ia peluk erat selama 3 bulan itu kini meluruh seperti debu. Jadi, kalian benar-benar tidak ada jalan. Suara Marcelina hampir tidak terdengar. Dokter Surya menggeleng pelan. Saya minta maaf, sungguh. Kata-kata itu menggema di dalam kepalanya, mengiris hatinya. Hanya 2 kata, namun cukup untuk membuat seluruh dunianya runtuh. Tidak ada. Marcelina menunduk, air matanya jatuh lagi, lebih berat, lebih pedih, lebih menghancurkan. Dan pada saat itulah, dalam kegelapan yang tampak tak berujung, takdir perlahan bergerak dari arah yang tak pernah ia duga. Keheningan di ruang ICU terasa semakin menyesakkan setelah dokter dan perawat mundur beberapa langkah, memberi Marcelina waktu untuk meresapi vonis yang baru saja dijatuhkan. Ia masih duduk terpaku di kursi, menggenggam tangan Nara dengan lemah. Air matanya yang belum sempat ia hapus kini mengering di pipi, meninggalkan garis-garis pahit. Tak ada suara selain detak monitor jantung dan dengung mesin pernapasan. Namun tiba-tiba, kreek! Pintu ICU yang berat itu berderit pelan, seolah ada tangan asing yang memaksanya terbuka. Semua yang berada di ruangan menoleh hampir bersamaan. Di ambang pintu berdiri seorang pria asing. Bukan dokter berseragam putih. Bukan perawat. Bukan keluarga pasien lain. Ia tampak seperti orang yang salah masuk ruangan. Tapi caranya berdiri memberi kesan bahwa ia masuk dengan tujuan jelas. Davin Pratama, 30 tahun. Pria yang membawa aroma tanah, angin kampung, dan kejujuran. Pakaian yang melekat pada tubuhnya jauh dari layak berada di ruang steril ICU. Jaket coklat yang robek di siku,
kaos kusam berwarna pudar, celana yang lusuh, dan sandal jepit usang yang hampir putus talinya. Rambutnya sedikit acak-acakan, kulitnya gelap karena matahari, dan wajahnya letih seperti baru menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat. Namun ada satu hal yang tidak lusuh dari dirinya. Tatapannya, tenang, hangat, dan penuh keyakinan. Ia memegang sebuah kantong kain kecil di tangan kanannya. Dari cara ia menggenggamnya, jelas benda itu sangat penting baginya. "Permisi," suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang ragu namun tetap mantap. "Boleh saya bantu anak ibu?" Kalimat sederhana itu menghentikan waktu. Para dokter saling pandang. Wajah-wajah mereka dipenuhi keheranan. Salah satu perawat menutup mulutnya menahan tawa. Lagi pula, siapa pria ini? Bagaimana dia bisa masuk ruang Icu yang memiliki akses ketat? Davin melangkah sedikit masuk. Gerakannya sopan, bahkan terlalu sopan untuk seseorang yang dianggap tak pantas berada di tempat itu. "Tunggu, siapa Anda?" Perawat Rami dengan cepat mendekat. Tubuhnya setengah menghalangi Davin. Davin tidak melawan. Tidak marah. Ia hanya menunduk hormat. "Nama saya Davin, Bu. Saya datang dari desa Gunung Lurah. Saya sudah dengar tentang kondisi anak ibu dari orang-orang yang kenal pasien di sini." Salah satu dokter muda mengangkat alis. "Dengar dari siapa? Ini rumah sakit internasional, bukan warung kopi." Tawa samar terdengar di belakangnya. Nada meremehkan itu memecah suasana tegang menjadi suasana penuh cibiran. Namun Davin tidak menanggapi. Ia tetap berdiri dengan sikap hormat dan tatapan tulus. "Saya hanya ingin membantu," ulangnya lirih. "Kalau diizinkan." Marcelina akhirnya mengangkat wajahnya. Mata bengkaknya menatap pria itu dengan campuran kebingungan dan kemarahan. Inikah bentuk lelucon takdir? Setelah dokter menjatuhkan vonis, muncul seorang pria lusuh yang mengaku bisa membantu. Davin menatap balik Marcelina, bukan dengan keberanian kosong, melainkan kelembutan misterius yang seolah berkata, "Saya ada di sini bukan untuk menertawakan Anda." Namun bagi orang-orang di ruangan itu, pemandangan itu nyaris absurd. Dokter Surya maju, suaranya keras dan tajam. "Ini area steril. Anda siapa berani masuk seenaknya? Ini bukan tempat orang sembarangan." Perawat lain menimpali. "Mas, sudah salah masuk ruang. Di luar." "Ya, ini ruang Icu, bukan tempat terapi alternatif." Namun Davin hanya menunduk sedikit, membiarkan semua cacian lewat tanpa perlawanan. Ada ketabahan dalam dirinya yang membuat beberapa orang justru tak nyaman. Marcelina akhirnya berdiri dari kursinya. Badannya lemah, namun aura anggun seorang pemimpin tetap terpancar. Ia menatap Davin dari ujung rambut hingga ujung sandal jepitnya. "Apa maksudmu masuk ke sini?" Suaranya datar tapi tajam, seperti pisau yang baru diasah. Davin menelan ludah pelan. Ia menatap Marcelina tepat di mata. "Saya ingin mencoba menolong anak ibu," katanya dengan suara yang tetap lembut namun mengandung keyakinan yang tak biasa. "Dengan ramuan dan doa." Hening. Ruangan membeku. Beberapa detik itu terasa seperti menit yang panjang. Dokter muda tak tahan lagi. Ia menertawakan pria itu secara terang-terangan. "Ramuan? Doa? Di rumah sakit sebesar ini? Dengan teknologi canggih dan dokter bertaraf internasional?" Namun Marcelina tidak menertawakan. Dia hanya memandang. Lama. Ada sesuatu di sorot mata pria itu. Ketenangan aneh yang membuat hatinya yang hancur sedikit bergetar. Terkejut? Ya. Marah? Sedikit. Bingung? Tentu. Tapi lebih dari segalanya. Untuk pertama kalinya setelah mendengar vonis dokter, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah dari pintu yang terbuka tanpa diundang itu, ada serpihan halus bernama harapan yang ikut masuk. Suasana di ruang Icu mendadak berubah. Udara yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi ketegangan kasar. Seorang dokter muda, yang sejak tadi menyaksikan kedatangan Davin, tertawa keras hingga topeng medisnya turun sedikit. Mas, katanya sambil menepuk dada, masih terpingkal. "Ini rumah sakit Sinar Kasih,
Rumah sakit internasional. Bukan klinik kampung. Bukan tempat dukun. Beberapa perawat langsung tersenyum sinis. Saling sikut sambil berbisik-bisik. Ada yang menutup mulut untuk menahan tawa. Ada yang memutar bola mata seolah tak percaya pria seperti Davin berani masuk ruang ICU. Seorang perawat perempuan, Rami, mengangkat alis tinggi-tinggi. Kami ini tenaga medis, Mas. Pakai ilmu. Bukan main daun-daunan. Ramuan-ramuan entah apa. Nada suaranya bukan sekadar meremehkan, tapi menghina. Davin tidak membalas. Ia hanya menunduk sopan. Tubuhnya tetap tenang seperti batu karang yang dihantam ombak. Tidak ada kemarahan, tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan berlebihan. Ketabahannya justru membuat sebagian orang semakin jengkel. Entah kenapa. Perawat lain mendekat sambil mengepalkan tangan di pinggang. Mas, lihat pakaian Mas, katanya ketus. Ini ruang steril. Sandal jepit kotor kayak gitu nggak pantas masuk sini. Dokter muda tadi menambahkan, kalau mau main sulap atau ritual doa, di luar sana ada musola dan halaman luas. Jangan ganggu ruang medis. Tawa kembali pecah. Namun di tengah semua itu, Davin tidak bergerak. Ia berdiri tegak, tangan memegang kantong kain kecilnya. Wajahnya tetap tertunduk. Ada sesuatu yang aneh dari ketenangannya. Seolah seluruh ejekan itu hanya angin yang lewat. Suaranya pelan namun tidak bergetar. Tidak berniat menyinggung siapapun. Saya hanya ingin mencoba menolong. Justru ketenangan itu membuat Rami semakin tersinggung. Oh hebat. Ya, sudah salah masuk ruang. Masih bisa ngomong tenang. Mas kira ini hiburan, katanya sambil tertawa pendek. Dari sisi lain ruangan, Dokter Surya melangkah maju. Ia menatap Davin dari kepala hingga ujung kaki sandal jepitnya. Tatapannya dingin, penuh kejengkelan yang ia tidak sembunyikan. Tolong dengar baik-baik, katanya tajam. Kami sudah menangani ratusan kasus anak koma. Kami punya peralatan paling canggih. Obat-obat impor, tenaga medis terbaik. Ia mendekat sedikit, berdiri hampir tepat di depan wajah Davin. Lalu kamu, ia mengangguk pada pakaian lusuh itu. Datang dengan, apa itu? Kantong kain? Ramuan kampung? Lalu kamu bilang bisa membantu. Nada muaknya hampir memotong udara. Pak, Davin mencoba berbicara. Namun Dokter Surya mengangkat tangan menghentikannya. Tidak usah bicara apapun. Suaranya dingin. Kehadiranmu di sini saja sudah cukup menyakitkan logikaku. Dokter muda di belakangnya menyeringai puas. Saya setuju, Dok. Orang kampung begini mengotori ruang ICU saja sudah keterlaluan. Davin menatap lantai sejenak, menahan napas. Bukan karena ia marah, tetapi karena ia tahu semuanya salah paham. Namun ia tidak terburu-buru menjelaskan. Ia bukan tipe orang yang melawan dengan teriakan. Marcelina memperhatikan semuanya dari jarak beberapa langkah. Ia tidak menghentikan hinaan itu. Sebagian karena ia pikir pria ini mungkin memang salah masuk. Sebagian lagi karena hatinya masih diselimuti duka dan amarah. Namun ada hal aneh yang ia rasakan. Meski semua mengejek, Davin tidak tampak kecil. Ia tidak mundur. Tidak gelagapan. Ia menerima semua kata-kata itu seperti seseorang yang sudah lama belajar hidup dari cemoohan. Hal itu membuat Marcelina sedikit ragu. Suara Dokter Surya kembali merobek udara. Aku muak melihat orang kampung yang merasa dirinya penyelamat. Ia melipat tangan di dada. Wajahnya memerah karena emosi. Ini rumah sakit, Pak. Bukan ladang percobaan. Perawat Rami ikut mengangguk. Mas, mending balik saja. Jangan bikin masalah. Kita nggak butuh dukun-dukunan di sini. Kali ini Davin mengangkat kepalanya perlahan. Matanya tidak marah, justru damai, lembut, dan yakin. Saya tidak datang untuk mengganggu, ucapnya tenang. Saya datang karena saya percaya anak itu masih bisa dibantu. Keheningan mendadak turun. Kalimat yang sangat sederhana itu terdengar seperti sesuatu yang tak pernah diucapkan oleh siapapun di ruangan itu selama 3 bulan terakhir. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti.
Marcelina merasakan hatinya, yang tadi hampir hancur sepenuhnya, bergetar pelan. Tidak dalam, tidak besar, hanya setetes, tapi ada. Di tengah cemoohan, di tengah sinisme, di tengah ruangan steril yang penuh ilmu kedokteran, muncul seorang pria lusuh yang berani berkata bahwa Nara masih bisa diselamatkan. Dan entah kenapa, kata-kata itulah yang paling mengguncang. Marcelina berdiri perlahan dari kursi yang sejak tadi menjadi sandarannya dalam malam yang tak berujung. Gaun hitam elegan yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu putih icu, membuat siluet tubuhnya tampak lebih kokoh dari yang sebenarnya ia rasakan. Namun sorot matanya tidak bisa berbohong. Itu adalah mata seorang ibu yang hatinya patah, yang berharap tetapi takut berharap, yang ingin marah tetapi tidak tahu kepada siapa amarah itu harus diarahkan. Ia melangkah maju. Tumit sepatunya mengetuk pelan lantai putih mengkilap, menciptakan gema kecil yang terdengar tajam di ruang yang sunyi. Setiap langkah membawa beban bertahun-tahun kerja keras, status, dan kehancuran hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Berhenti tepat di depan Davin. Pria itu tetap menunduk hormat, tidak bergeming meski jarak mereka kini tinggal sejengkal. Bau tanah, peluh perjalanan, dan aroma herbal samar menempel pada tubuhnya. Kontras total dengan aroma mahal dari parfum Marcelina yang biasanya memancarkan wibawa CEO kelas atas. Kamu bilang. Suara Marcelina pecah sedikit. Meski ia berusaha terdengar tegar. Kamu bisa menyembuhkan anakku hanya dengan ramuan dan doa. Ucapan itu menggantung di udara. Semua orang menahan napas. Davin perlahan mengangkat wajahnya. Mata coklat gelapnya jernih. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kepura-puraan. Hanya ketulusan yang menembus langsung dada Marcelina, dan itu justru membuatnya semakin marah. Bagaimana bisa orang seperti ini terlihat yakin, sementara semua orang pintar telah menyerah? Saya hanya berusaha, Bu. Jawab Davin dengan suara yang bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Saya hanya alat. Tuhan yang menyempurnakan. Keheningan panjang. Lalu tiba-tiba, Marcelina tertawa. Bukan tawa bahagia, bukan tawa lega, bukan tawa yang menyiratkan harapan baru, melainkan tawa getir, tawa patah, tawa seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Tuhan? Ulangnya sambil mengusap air mata yang mengalir tanpa ia sadari. Kalau Tuhan peduli, Nara sudah bangun dari dulu. Suaranya pecah di akhir kalimat, membuat dokter dan perawat menunduk canggung. Mereka tahu luka itu terlalu dalam untuk disentuh. Namun Davin tidak mundur. Tidak terkejut. Tidak menegur. Tidak menghakimi. Ia justru menatap Marcelina dengan pandangan yang begitu manusiawi. Seolah ia memahami rasa sakit seorang ibu meski tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Marcelina melanjutkan. Suaranya kini serak dan getir. Aku sudah bayar dokter dari 3 negara berbeda. Aku jual sebagian saham perusahaanku. Aku tinggal di rumah sakit ini 3 bulan tanpa pulang. Aku bahkan memohon pada orang-orang yang dulu membenciku. Tapi tidak ada yang berhasil. Ia menatap Davin tajam. Begitu dekat hingga napasnya menyentuh wajah pria itu. Dan sekarang seorang pria kumal, dengan sandal jepit hampir putus, datang dan bilang dia bisa menyelamatkan anakku. Nada itu tidak hanya sinis, tapi juga penuh luka yang menuntut jawaban. Namun Davin tidak menunduk lagi. Ia menatap tepat ke dalam mata perempuan itu. Mata seorang ibu yang hancur namun masih berdiri. Bu, katanya pelan. Saya tidak datang untuk membuat ibu percaya. Saya datang karena saya merasa dipanggil. Marcelina terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa tidak masuk akal. Meski begitu, cara Davin mengatakannya membuat ruangan yang penuh cemoohan tadi mendadak terbungkam. Perawat Rami yang tadi bersikap paling keras kini bahkan tidak berani bersuara. Dokter muda yang dulu menertawakan kini menatap ke arah lain. Canggung. Karena entah kenapa, ketulusan Davin membuat mereka semua merasa kecil. Kalau ibu izinkan, lanjut Davin dengan suara yang tetap stabil. Saya ingin mencoba menolong Nara. Marcelina menahan napas. Ada pertarungan hebat di dalam dirinya. Antara logika dan putus asa. Antara status sosial dan cinta seorang ibu. Antara dunia medis yang ia percayai.
dan dunia misterius seorang pria yang tidak punya apa-apa kecuali keyakinan. Akhirnya, Marcelina menggeleng pelan. Suaranya nyaris berbisik. Aku tidak percaya padamu, Davin. Davin tersenyum kecil, senyum yang mengejutkan semua orang. Saya tidak meminta ibu percaya. Saya hanya meminta ibu memberi saya kesempatan mencoba. Kata-kata itu, entah bagaimana, justru terasa lebih kuat daripada janji para dokter selama 3 bulan terakhir. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Marcelina merasa dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersinggungan, kini saling berdiri di hadapan satu sama lain, tepat di atas tubuh seorang anak yang menjadi harapan terakhir keduanya. Ruangan Icu mendadak diselimuti keheningan yang lebih mencekam daripada suara mesin medis yang sejak tadi mendominasi udara. Semua orang berhenti bernapas ketika Marcelina akhirnya mengangkat dagunya dan menatap Davin dengan sorot mata yang tak bisa dibaca, campuran amarah, luka, dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ia berdiri tegap, bahunya bergetar menahan emosi yang hampir pecah. Dan tiba-tiba, suaranya menggema lantang. Baik, aku beri kamu kesempatan. Para perawat refleks saling menoleh, mata mereka membesar karena tak percaya seorang wanita seperti Marcelina Ardana, pemilik Ardana Luxe Atelier, ikon bisnis mode, dan salah satu wanita paling berkuasa di Jakarta, tiba-tiba memberikan kesempatan kepada pria yang bahkan tidak pantas disebut pengunjung rumah sakit. Namun Marcelina belum selesai. Kalau kamu bisa membangunkan Nara dari koma. Ia mendekat satu langkah. Cahaya putih dari lampu Icu menyoroti wajahnya yang penuh tekad dan luka. Napasnya naik turun cepat, seperti orang yang berjuang antara harapan dan kehancuran. Mata Marcelina menatap Davin dengan intensitas yang membuat ruangan seolah menyempit. Aku akan memberi apapun yang kamu mau. Davin tidak bereaksi, tidak terkejut. Tidak menampakkan ambisi. Tatapannya tetap damai, seperti ombak yang tidak terusik badai. Tapi Marcelina melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih tajam, nada yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Uang. Suaranya dingin. Rumah. Mobil. Para perawat saling memandang, tak berani bersuara. Atau aku sendiri. Marcelina berhenti sejenak. Menyadari arti kalimatnya yang mengguncang ruangan itu seperti gempa bumi. Aku akan menjadi istrimu. Hening. Tidak ada satupun napas yang terdengar. Dokter muda menjatuhkan pulpen dari tangannya. Perawat Rami menutup mulutnya dengan kedua tangan. Seorang perawat senior bahkan mundur setengah langkah. Seolah kalimat itu terlalu suci dan terlalu berbahaya untuk didengar. Dokter Surya, yang biasanya wajahnya tenang dan berwibawa, kini tampak benar-benar terguncang. Bu Marcelina, apa maksud Anda? Tanyanya berbisik, seolah takut suara keras akan membuat kenyataan itu semakin nyata. Tapi Marcelina tidak menoleh. Ia hanya menatap Davin, seolah dunia lain hilang dari pandangannya. Ini bukan lelucon, katanya pelan namun tegas. Aku serius. Davin memandangnya lama. Tatapan itu bukan tatapan pria yang tamak, bukan tatapan seseorang yang melihat kesempatan emas, bukan tatapan yang menikmati kemenangan. Tatapannya justru seperti seseorang yang sedang menimbang beban berat, sebuah beban yang bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang hidup seseorang. Bu, Davin akhirnya berbicara, suaranya lembut namun sangat stabil. Saya tidak datang untuk meminta apapun. Tapi aku memberi pilihan, sela Marcelina cepat. Kalau anakku bangun, kau boleh meminta apa saja. Apapun. Ia mengucapkannya dengan ketegasan seorang pemimpin yang sudah terbiasa membuat keputusan besar setiap hari. Dokter Surya mencoba menahan. Bu Marcelina, ini tidak masuk akal. Kita tidak bisa memberikan janji sebesar itu kepada. Marcelina mengangkat tangan, menghentikannya. Diam, Dok. Suaranya dingin, dingin seperti logam. Ruangan kembali hening. Davin menarik napas pelan. Ia tidak bergerak, tidak mundur, tidak gentar. Ia hanya melihat Marcelina seakan berusaha membaca hati seorang ibu yang berada di titik terputus antara dunia dan harapannya. Dan kalau kamu gagal, Marcelina menambahkan, sekarang suaranya lebih rendah, tapi jauh lebih mematikan.
Aku akan pastikan kamu ditangkap. Para perawat terkejut. Bu, jangan begitu. Astaga. Namun Marcelina tidak peduli. Matanya memerah, tapi bukan karena marah, karena putus asa. Kamu akan kulaporkan karena penipuan. Kata-kata itu keluar perlahan, seperti racun manis yang mematikan. Aku akan pastikan hidupmu hancur. Dan justru pada saat itulah, Davin tersenyum kecil. Senyum itu bukan sindiran, bukan kemenangan, bukan kesombongan. Itu adalah senyum seseorang yang yakin sedang berada di jalan yang tepat, meski jalannya gelap dan penuh risiko. Saya terima, Bu, katanya pelan. Saya tidak takut, karena saya datang bukan untuk menipu, tapi untuk menolong. Senyap menyelimuti ruangan. Marcelina terdiam. Nafasnya tercekat. Ada sesuatu di dada yang tiba-tiba bergerak. Perasaan asing yang belum ia pahami. Dan semua orang yang menyaksikan momen itu tahu. Dua dunia yang tidak seharusnya bertemu. Kini saling mengikat nasib. Ucapan Marcelina menggantung di udara seperti pisau yang baru saja dilepaskan dari sarungnya. Kata, penjara, dan hidupmu akan hancur, tidak sekadar ancaman. Itu adalah garis batas yang memisahkan harapan dan kehancuran, sebuah ultimatum yang tak bisa dibantah. Para perawat terpaku, dokter muda menelan ludah, dan bahkan dokter Surya yang terkenal tegas kini menatap Marcelina dengan ekspresi campuran kaget dan cemas. Mereka semua tahu, seorang wanita yang hatinya retak bisa melakukan apa saja, termasuk menghancurkan siapapun yang berani menyentuh garis putus asanya. Namun di tengah ketegangan yang mencekik itu, Davin tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum lembut, bukan senyum mengolok. Justru senyum seseorang yang merasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, meskipun seluruh dunia menertawakannya. Saya terima, Bu, ujarnya pelan. Suaranya stabil seakan sedang membuat janji sederhana. Saya tidak takut. Nada itu begitu tenang sehingga justru membuat beberapa orang merinding. Tidak ada ego, tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan, hanya ketulusan yang hampir tidak logis dalam situasi seperti itu. Marcelina memicingkan mata. Tatangannya menelusuri wajah pria itu seolah mencari kepalsuan. Tapi tidak ada yang ia temukan. Wajah itu jujur. Lelah, tapi jujur. Itu membuat hatinya semakin kacau. Kenapa kamu tidak takut? Tanya Marcelina akhirnya. Suaranya lebih pelan. Hampir seperti bisikan yang keluar dari seseorang yang tidak lagi percaya pada apapun. Davin menghela napas pelan, menatap lantai putih sebelum kembali menatap mata Marcelina. Karena saya datang bukan untuk menipu. Ia berhenti sejenak, dan ruangan seperti menahan napas bersamanya. Tapi untuk menolong. Kata-kata sederhana itu menusuk lebih dalam dari kata-kata manis manapun. Tanpa menunggu izin lagi, Davin melangkah mendekati ranjang Nara. Langkahnya pelan namun penuh keyakinan, seperti seseorang yang sedang memasuki ruang suci. Dokter Surya spontan maju, ingin menghentikannya, namun Marcelina mengangkat tangan. Biarkan. Dokter itu menegang, tapi ia patuh. Ia tahu tidak ada orang di dunia ini yang lebih berhak memutuskan selain Marcelina. Davin berdiri di sisi ranjang Nara. Ia menatap gadis kecil itu lama, sangat lama, seakan waktu berhenti di antara mereka. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan yang berlebihan. Hanya tatapan yang begitu lembut, begitu manusiawi. Seolah ia sedang berbicara langsung ke jiwa yang tertidur di balik kelopak mata yang tak bergerak. Nak, bisiknya hampir tak terdengar, namun cukup jelas bagi siapapun yang cukup dekat. Kamu pasti capek, ya? Tapi kamu kuat. Ibu kamu kuat. Dan saya tahu, Tuhan tidak memanggilmu ke sini tanpa alasan. Marcelina membeku. Dadanya terasa seperti diremas. Ia jarang melihat seseorang berbicara kepada putrinya dengan kelembutan seperti itu. Bahkan dokter-dokter terbaik pun selalu berbicara secara teknis, dingin, dan profesional. Davin mengulurkan tangan perlahan. Ia tidak menyentuh Nara, hanya mendekatkan telinganya ke dada kecil itu. Mendengarkan detak jantungnya dengan penuh perhatian, seolah ia tengah mendengarkan rahasia alam.
Para perawat saling berbisik pelan, tidak berani mengeluarkan suara keras. Apa yang dia lakukan? Dia lihat-lihat saja. Mungkin dia pura-pura. Namun suara-suara itu mati ketika Davin menutup mata, mengembuskan napas panjang, dan berkata, "Anak ini masih hidup. Tidak hanya tubuhnya, tapi jiwanya." Marcelina menggigit bibir. Air mata kembali menggenang. Dokter sudah bilang, Nara tidak responsif. Tidak ada harapan. Davin membuka mata, menatapnya pelan. Harapan itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dokter, Bu. Harapan itu sesuatu yang dirasakan. Ucapan itu sederhana, tapi ketika Davin mengatakannya, kata-kata itu seperti doa. Marcelina memalingkan wajah, mencoba menahan runtuhnya emosinya. Ia tidak ingin percaya. Ia tidak ingin memberi dirinya sendiri peluang untuk kembali terluka. Namun ketika ia melihat Davin menatap Nara, tatapan yang seperti ayah, seperti saudara, seperti seseorang yang benar-benar ingin menyelamatkan, ia merasakan sesuatu di dadanya yang sudah lama mati kini mulai mengecap kehidupan kembali. Di sudut ruangan, Dokter Surya menggeleng tanpa suara. "Orang ini gila," gumamnya lirih. Namun tidak ada yang bisa mengabaikan fakta sederhana. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak memandang Nara sebagai pasien yang hilang, melainkan anak yang masih bisa kembali. Dan di malam itu, pada momen ketika logika sudah menyerah dan dunia medis sudah menutup pintunya, Davin memulai taruhan kehidupan yang menentang seluruh dunia. Taruhan bahwa seorang anak kecil, yang telah lama terlelap, masih punya alasan untuk bangun. Pagi datang lebih lambat dari biasanya. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela besar icu, menciptakan garis-garis tipis yang jatuh ke lantai putih. Namun suasana di dalam ruangan masih dipenuhi ketegangan dari malam sebelumnya. Perawat berjalan lebih hati-hati, dokter muda melirik ke pintu setiap beberapa saat, dan Marcelina, dengan mata merah yang belum tertidur, duduk di sisi ranjang Nara, menggenggam tangan kecil itu. Tepat pukul 7. Pintu icu kembali terbuka. Davin Pratama muncul dengan langkah pelan namun pasti. Pakaian yang ia kenakan masih sederhana, kemeja kusam dan jaket tipis. Namun kali ini ia tampak lebih siap, lebih mantap, seperti seseorang yang membawa harapan di dalam setiap langkahnya. Di tangannya, ia membawa kantong kain coklat tua. Kantong itu tampak tua, usang, dan dijahit ulang di beberapa bagian. Namun justru itulah yang membuat benda itu terlihat penting, seperti warisan nenek moyang yang dibawa dengan hormat. Davin melangkah masuk dan langsung disambut tatapan tajam beberapa perawat. "Maaf, Mas." Perawat Rami segera menghadangnya. "Kita sudah bilang semalam, kamu tidak boleh membawa benda asing ke ruang icu. Ini berbahaya. Tolong keluar dulu." Biar dokter yang menangani pasien ini, tambah perawat lain, lebih tegang daripada sebelumnya. Namun sebelum Davin sempat menjawab, suara tegas terdengar dari belakang. "Biarkan dia." Semua kepala menoleh. Marcelina berdiri dari kursinya. Rambutnya kusut namun aura otoritatifnya tetap tidak bisa dibantah. "Dia bekerja atas izinku," lanjutnya. Nada itu tidak bisa ditawar. Perawat menelan ludah, mengecilkan suara. "Tapi Bu Marcelina, ini ruang steril. Kita tidak bisa." "Biarkan dia," ulang Marcelina lebih keras. Tidak memberi ruang untuk perdebatan. Semua langsung terdiam. Davin menunduk hormat. "Terima kasih, Bu." Ia berjalan mendekati ranjang, membuka perlahan kantong kain itu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan botol kaca kecil berwarna kehijauan. Cairannya kental, mengilap, dan memantulkan cahaya seperti permata hijau yang hidup. Aroma lembut dan segar segera menyebar, bukan wangi obat, tetapi aroma tanah basah, akar, dan hutan pegunungan. Aroma itu asing, namun menenangkan. "Apa itu?" tanya dokter muda dengan nada setengah takut, setengah penasaran. "Ramuan dari kampung saya," jawab Davin tanpa menoleh. "Dibuat dari tumbuhan yang hanya tumbuh di lereng hutan Gunung Lurah. Kakek saya yang mengajarkan." Dokter Surya tiba-tiba muncul. Wajahnya kusam oleh kurang tidur dan frustrasi. "Mas, saya minta tolong.
Jangan lakukan apapun yang merugikan pasien ini, katanya dengan nada yang berusaha tetap profesional namun jelas khawatir. Davin menatap dokter itu sebentar. Saya tidak akan melakukan apapun yang berbahaya. Saya hanya membantu tubuhnya mengingat cara untuk bangun. Kalimat itu begitu sederhana, namun terasa seperti sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh para ahli medis sekalipun. Dengan gerakan perlahan, Davin menyentuhkan satu tetes ramuan itu ke bibir Nara. Hanya satu tetes. Nara tidak bergerak. Namun rambut halus di pelipisnya tampak sedikit bergetar ketika sentuhan ramuan itu mengenai kulitnya. Perawat langsung panik. "Dok, reaksi aneh." "Tunggu," bisik Marcelina. Ia memandang Davin, bukan dengan sinis, melainkan dengan rasa takut kehilangan harapan kecil itu. Davin, dengan wajah teduh, mulai menggumamkan doa pelan. Suaranya rendah, bergetar lembut, seperti alunan angin hutan yang menyentuh dedaunan. "Ya Tuhan, jika ini jalan MU, bukalah pintu tubuh kecil ini, biarkan ia kembali kepada ibunya." Doa itu terdengar seperti sesuatu yang tidak biasa di ruang ICU modern. Tapi entah mengapa, tidak ada yang memiliki keberanian untuk menginterupsi. Cahaya matahari pagi jatuh tepat di wajah Nara, membuat kulit pucatnya terlihat seperti porselen yang rapuh. Davin kemudian menyentuh titik nadi di pergelangan tangan gadis itu. Bukan menekan, hanya menyentuhnya sangat lembut, seakan takut memecahkan sesuatu yang berharga. Detaknya stabil. Gumam salah satu perawat, heran. Lebih stabil daripada kemarin. Tekanannya naik sedikit. Seru dokter muda dari monitor. Dokter Surya mendekat. Matanya terbelalak, antara kagum dan panik. Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa? Davin tetap fokus. Ia tidak melihat monitor, tidak melihat dokter, tidak melihat keributan kecil di sekelilingnya. Ia hanya melihat Nara. Seolah dunia lain tidak ada. "Anak ini masih ingin kembali," katanya tanpa menoleh. "Saya bisa merasakannya." Marcelina menutup mulut. Air mata mulai jatuh lagi. Kali ini bukan karena putus asa, tetapi karena sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Harapan. Untuk pertama kalinya setelah 3 bulan. Suasana ruang ICU tidak hanya dipenuhi ketegangan medis, tapi sesuatu yang lebih hangat, lebih hidup. Dan semua orang tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, hidup mereka tidak akan sama. Begitu sentuhan ramuan itu menyentuh bibir dan titik-titik vital Nara, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 3 bulan terakhir mulai muncul. Monitor jantung yang sejak tadi berdetak monoton mendadak bergetar ringan. Bip, 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 bip. Nada yang tadinya datar berubah sedikit. Hampir tidak terdengar oleh orang awam, namun cukup untuk membuat seorang perawat yang berdiri paling dekat terkejut. Dokter, tekanan meningkat," gumamnya dengan suara tercekat, seolah takut apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Dokter Surya yang tadinya berdiri jauh dengan wajah penuh keraguan langsung maju 2 langkah besar. Matanya terpaku pada layar monitor. Ia mengusap kacamatanya, memastikan tidak ada kesalahan. Tekanan darahnya naik 4 poin, dalam 30 detik. Suaranya terdengar tidak percaya. Perawat lain yang membaca monitor oksigen menelan ludah. O2-nya juga naik sedikit. "Dok, dari 89 ke 91. Itu tidak mungkin," gumam dokter muda yang paling keras mengejek Davin sejak kemarin. Namun grafik di monitor jelas bergerak. Perlahan, tapi nyata. Marcelina berdiri terpaku. Tangannya menutupi mulut. Ia tidak berani bersuara. Tidak berani bernapas terlalu keras. Takut kalau ia membuat suara sedikit saja, keajaiban kecil itu akan menghilang begitu saja. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kelopak mata Nara sedikit bergerak. Hanya sepersekian detik. Hanya getaran kecil. Namun cukup untuk membuat 3 perawat berteriak tertahan. "Dok, ada gerakan." Saya lihat. Tadi kelopaknya bergerak." Dokter Surya langsung membungkuk dekat wajah Nara. Matanya membelalak. Tuhan, ini tidak mungkin. Pasien koma selama 3 bulan tidak bisa memberikan respon secepat ini hanya karena
karena apapun yang dia lakukan. Ia menoleh ke Davin dengan wajah memerah antara cemas, takut, dan marah. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya, lebih keras dari sebelumnya. Davin tidak bergerak, tidak panik, tidak tersinggung. Ia hanya memandang anak kecil di depannya dengan tatapan damai. "Ini reaksinya," jawab Davin pelan. "Biarkan tubuh Nara menjawab." "Menjawab?" seru dokter muda. "Apa maksudmu tubuh menjawab? Ini bukan ritual mistik." Marcelina menatap Davin, matanya dipenuhi air mata, antara percaya, takut, dan terkejut. "Davin, apa yang terjadi pada anakku?" Davin menoleh sekilas ke arah Marcelina. Tatapannya lembut namun tegas. Tubuh manusia itu lebih jujur daripada kata-kata, "Bu." Kadang ia hanya butuh sentuhan untuk mengingat cara bangun. Dokter Surya menggeleng keras, mencoba menguasai diri. "Tidak, ini berbahaya." Tekanan darahnya naik tanpa dasar medis. "Ini tidak stabil. Kita tidak tahu efek jangka panjangnya. Kita harus hentikan sekarang juga." Ia meraih lengan Davin untuk menghentikan prosesnya. Namun Marcelina menepis tangan dokter itu. Dengan tegas, "Jangan sentuh dia." Semua orang membeku. "Bu Marcelina, Anda tidak mengerti bahaya." "Aku mengerti," potong Marcelina. Suaranya bergetar namun tajam. "Aku mengerti kalau 3 bulan kalian tidak menghasilkan apapun selain rasa putus asa." Ia menatap monitor, lalu menatap putrinya. "Tapi dia," Marcelina menunjuk ke Davin, "baru sentuh sebentar saja. Nara sudah menunjukkan respons. Jadi biarkan dia melanjutkan." Dokter Surya membuka mulut ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena kenyataannya, yang terjadi barusan memang tidak bisa ia bantah secara ilmiah. Davin meletakkan jarinya perlahan di titik nadi lengan Nara. Ia menutup mata, mengatur napas, dan menggumamkan doa lirih yang nyaris seperti nyanyian dari jauh. Suasana ruangan berubah. Tidak ada lagi cibiran. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Semua orang terpaku menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat seumur hidup. Monitor jantung stabil, lebih stabil daripada 90 hari terakhir. Tangan kecil Nara bergerak sedikit lagi. Kali ini lebih jelas. Perawat menutup mulut sambil menahan tangis. Dokter muda mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Dokter Surya terdiam total, menatap layar dengan mata melebar. Marcelina menatap Davin dengan napas tercekat. Davin, suaranya hampir pecah. Apakah ini berarti dia bisa bangun?" Davin membuka mata perlahan. Tatapannya lembut, namun penuh keyakinan yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. "Bukan hanya bisa, Bu." Ia menatap Nara dengan senyum kecil yang tulus. Dia memang sedang berusaha kembali kepada ibu. Mata Marcelina langsung berkaca-kaca. Dadanya seperti diremas harapan pertama setelah sekian lama. Dan semua orang di ruangan itu sadar. Untuk pertama kalinya, keajaiban mulai mengetuk pintu. 3 jam berlalu. Namun bagi Marcelina, rasanya seperti 3 tahun penuh siksaan. Ia tidak bergerak dari sisi ranjang. Tangannya tidak pernah lepas dari tangan kecil Nara, seolah ketakutan bahwa jika ia melepaskannya walau sesaat saja, anak itu akan kembali tenggelam dalam kegelapan yang sama selama 3 bulan terakhir. Di luar jendela rumah sakit, matahari bergerak perlahan dari pagi menuju siang, memantulkan cahaya keemasan yang masuk menembus kaca besar icu. Namun cahaya itu tidak mampu menghangatkan hati Marcelina. Ketakutan masih membekap jiwanya. Perawat mondar-mandir dengan tegang. Dokter muda berkali-kali melirik monitor. Dokter Surya berdiri bersandar di dekat lemari instrumen. Wajahnya semakin kusut dari menit ke menit. Sementara itu, Davin duduk di kursi kecil di ujung ranjang Nara. Ia tidak banyak bergerak, hanya menunduk, menutup mata, dan sesekali meletakkan jari di pergelangan tangan gadis kecil itu, seolah memastikan ritme yang hanya bisa ia pahami. Suara doa lirihnya, kadang terdengar, kadang tenggelam, menjadi latar misterius yang menenangkan sekaligus meresahkan.
Marcelina beberapa kali ingin bertanya sesuatu, namun setiap kali ia membuka mulut, kata-kata itu kandas oleh kecemasan. Ia hanya bisa menatap putrinya dan berharap. Bip, bip, bip. Monitor jantung berdetak lebih stabil dari sebelumnya. Namun tidak ada tanda lain. Tidak ada gerakan besar. Tidak ada kelopak mata yang terbuka. Waktu seperti mempermainkan semuanya. Sampai akhirnya, tanpa peringatan, tanpa suara, tanpa sinyal dari mesin medis, jari Nara bergerak. Hanya sedikit, sekecil denyutan kupu-kupu yang menyentuh permukaan air. Namun gerakan itu cukup membuat Marcelina menarik tangannya secara refleks dan berdiri begitu cepat, hingga kursinya bergeser keras. Dia bergerak, teriak Marcelina histeris. Suaranya pecah oleh harapan yang selama ini dipaksa mati. Dokter! Dokter! Semua orang tersentak, perawat terdekat menjatuhkan catatan yang ia pegang. Dokter muda tersandung kabel monitor dan hampir jatuh. Bahkan pasien di sisi lain Icu pun sempat digerakkan oleh suara itu. Davin membuka mata perlahan, seperti seseorang yang sudah menunggu momen itu sejak lama. Dokter Surya berlari ke sisi ranjang. Wajahnya kehilangan warna. Tidak mungkin, tidak mungkin. Marcelina menunjuk jari Nara yang kini kembali diam, namun jelas baru saja bergerak. Tadi, saya melihatnya. Jari Nara bergerak. Dia merespons. Dia kembali. Saya yakin. Dokter muda yang tadinya paling skeptis kini memandangi tangan Nara dengan napas tersengal-sengal. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Gerakan refleks? Atau? Bukan refleks. Davin berkata pelan sambil berdiri. Dia memang menjawab. Menjawab apa? Bentak dokter muda. Panik dan bingung. Tidak ada rangsangan apapun. Tidak ada stimulus medis. Davin tidak marah. Tidak tersinggung. Ia hanya menatap wajah pucat Nara yang kini tampak sedikit lebih hangat. Saya memanggilnya dari dalam doa. Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Namun tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak pernah muncul selama 90 hari terakhir. Marcelina memegang tangan Nara lagi. Kali ini dengan harapan baru yang membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Nara, sayang, ayo bangun. Nak, Mama di sini. Mama menunggu. Tiba-tiba monitor jantung kembali berubah. Detaknya sedikit naik, lebih cepat, namun teratur. Detaknya berubah lagi. Gumam perawat yang hampir menangis. Tekanannya membaik sedikit. Dok, ini benar terjadi. Dokter Surya menatap layar monitor dengan wajah kosong, seolah seluruh ilmu kedokteran yang ia miliki sedang berantakan di depan matanya. Bagaimana tubuhnya bisa merespons secepat ini? 3 bulan koma. Tidak mungkin ada perubahan tanpa sadar. Ia menatap Davin. Pandangan yang tidak lagi meremehkan. Bukan lagi cibir atau ejekan. Namun juga bukan penerimaan. Lebih tepatnya, ketakutan. Davin hanya membalasnya dengan tatapan lembut. Saya bilang sejak awal, Dok, tubuh punya cara sendiri untuk menjawab jika dipanggil dengan tulus. Marcella mengguncang lembut tangan Nara. Sayang, Mama di sini. Dan untuk pertama kalinya, sangat perlahan, jari Nara bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih terasa. Marcelina menjerit kecil sambil menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras, namun bukan dari kepedihan, melainkan dari harapan yang mulai mekar kembali, seperti bunga kecil yang muncul di tengah musim dingin paling panjang. Davin menunduk, menaruh tangan di atas dada. Ia berbisik, dia akan kembali, Bu. Dia memang sedang berjuang. Dia mendengar panggilan ibu. Ruangan Icu yang selama 3 bulan menjadi tempat duka, kini berada di ambang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ambang sebuah keajaiban. Hening menggantung di ruang Icu seperti tirai tebal yang menutupi segala hiruk-pikuk dunia luar. Mesin-mesin medis yang biasanya terdengar monoton kini seperti berdegup mengikuti irama yang sama dengan detak jantung semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Davin berdiri tidak jauh dari ranjang Nara,
Tangannya terlipat di depan tubuh, wajahnya tenang, seolah ia tahu apa yang akan terjadi meski seluruh ruangan masih diliputi ketegangan mutlak. Di sisi lain, Marcelina hampir tidak berkedip sejak melihat jari putrinya bergerak untuk kedua kalinya. Air matanya terus mengalir, membentuk garis yang berkilau di pipi pucatnya. Suara monitor menggema lembut. Bip, 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 bip. Namun entah bagaimana, bunyi itu kini terdengar seperti musik harapan. Marcelina memegang tangan Nara, ibu jarinya mengusap punggung tangan kecil itu pelan. Takut jika ia menyentuhnya terlalu keras, keajaiban itu akan menghilang. Nara, sayang, Mama di sini. Bisiknya dengan suara yang bergetar, separuh doa, separuh permohonan. Beberapa detik berlalu. Kemudian beberapa detik lagi. Setiap detik terasa seperti satu abad. Tiba-tiba, kelopak mata Nara bergetar. Hanya sedikit, namun cukup untuk membuat semua orang mematung. Perawat yang memegang clipboard menjatuhkannya tanpa sadar. Dokter muda yang sejak tadi memelototi monitor menutupi mulutnya dengan tangan. Matanya melebar seperti dua kaca bening. Bahkan udara di ruangan itu seakan menahan napas. Enona, kelopak matanya, bergerak. Gumam perawat dengan suara serak. Marcelina menunduk mendekat. Wajahnya hampir menyentuh wajah Nara. Sayang, ayo buka mata. Mama di sini. Kelopak mata itu bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Dan akhirnya, dengan gerakan sangat pelan, seperti bunga yang mekar dalam cahaya matahari pertama setelah musim dingin panjang. Mata Nara terbuka. Cahaya putih dari lampu icu memantul di kedua bola mata yang masih buram itu. Tatapannya kosong beberapa detik, seolah ia baru bangun dari tidur panjang yang tidak memiliki mimpi. Kemudian, pandangannya bergerak, mencari sesuatu, seseorang, tempat yang dikenalnya. Dan tatapan itu berhenti tepat pada wajah ibunya. Nara. Suara Marcelina pecah. Tidak bisa lagi ditahan. Ma. Suara kecil itu keluar. Lemah, parau. Seperti suara yang berusaha mengingat bagaimana rasanya berbicara setelah lama terdiam. Seketika, Marcelina jatuh berlutut. Kedua tangannya menutupi mulutnya sambil menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan yang pecah dari seluruh penantian, keputusasaan, dan cinta yang tertahan selama 3 bulan. Ya Tuhan! Nara, sayang, kamu dengar Mama. Marcelina menunduk, menciumi tangan putrinya berkali-kali sambil terisak. Di belakang mereka, dokter muda terjatuh ke lantai. Bukan karena tersandung, tapi karena lututnya melemas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini melawan seluruh teori medis. Gumamnya sambil memegangi kepala. Sementara itu, Dokter Surya berdiri memegangi pinggiran lemari obat untuk menahan dirinya tetap tegak. Wajahnya memucat seperti kertas. Matanya berkaca-kaca, campuran antara terkejut, malu, dan kagum. Aku tidak bisa menjelaskan ini. Suaranya samar, hampir tidak terdengar. Perawat satu persatu mulai menangis. Mereka menutupi wajah sambil menatap Nara dengan mata berkaca-kaca. Beberapa berbisik syukur. Beberapa hanya menahan napas sambil memandangi keajaiban yang terjadi tepat di depan mata mereka. Di tengah semua kekacauan emosional itu, Davin tetap berdiri di tempat. Tidak bersorak, tidak terkejut, tidak menangis. Ia hanya tersenyum, senyum sederhana, lembut, dan tulus. Senyum seseorang yang tahu bahwa ini bukan hasil hebat dari dirinya, melainkan keajaiban Tuhan yang ia tapaki dengan rendah hati. Senyumnya tidak menunjukkan kemenangan. Tidak ada kesombongan. Tidak ada tuntutan. Hanya rasa syukur. Syukur yang dalam, yang lahir dari keyakinan bahwa hidup selalu punya ruang untuk mukjizat. Nara menatap Marcelina lagi, bingung namun sadar. Kenapa? Mama, nangis? Marcelina memeluk putrinya dengan hati-hati, takut menyakitinya. Karena Mama, takut kehilangan kamu, sayang. Davin menatap keduanya, lalu menunduk pelan seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Selamat datang kembali, Nak. Dan untuk pertama kalinya sejak 3 bulan lalu.
Ruang Icu yang dulu menjadi tempat keputusasaan berubah menjadi tempat lahirnya keajaiban. Keajaiban yang membuat semua yang menyaksikannya mengerti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu, hanya bisa dirasakan oleh hati. Kabar tentang keajaiban yang terjadi pagi itu menyebar lebih cepat daripada langkah para dokter yang berlarian ke Icu. Dalam hitungan menit, seluruh lantai rumah sakit sudah berbisik-bisik tentang seorang anak 3 bulan yang tiba-tiba membuka mata setelah seorang pria lusuh datang membawa ramuan dan doa. Para perawat yang baru masuk shift pagi mendekat ke jendela kaca Icu hanya untuk melihat sekilas wajah Nara yang kini sadar, duduk lemah dengan selimut menutupi kakinya. Mereka saling mencubit, memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan halusinasi. Ruang Icu yang biasanya sunyi dan penuh tekanan kini berubah menjadi saksi sebuah peristiwa yang bahkan dokter paling senior pun tidak dapat jelaskan. Di tengah kehebohan itu, Marcelina berdiri di samping ranjang putrinya. Ia baru saja mengusap pipi Nara, memastikan bahwa gadis kecil itu benar-benar bangun, bukan sekadar mimpi yang akan hilang saat ia membuka mata. Nara menatapnya dengan mata yang masih lemah namun penuh cahaya. Cahaya yang hilang selama 3 bulan panjang. "Ma, apa yang terjadi?" Suaranya serak, hampir seperti gumaman. Marcelina tersenyum sambil menangis. "Tidak apa-apa, sayang. Kamu sudah kembali." Lalu Nara menoleh sedikit. Matanya memperhatikan sosok yang berdiri di beberapa langkah dari ranjang. Sosok yang sederhana. Pakaian lusuh. Rambut sedikit berantakan. Dan senyum kecil yang begitu tulus sehingga terasa seperti pelukan hangat. "Ma," tanya Nara pelan, "siapa kakak itu?" Pertanyaan sederhana itu membuat seluruh ruangan terdiam. Marcelina mengusap tangan putrinya perlahan, lalu berdiri mendekati Davin. Langkahnya pelan, penuh keraguan, penuh harapan, penuh sesuatu yang ia sendiri belum bisa jelaskan. Davin berdiri diam, seperti tidak yakin apakah ia pantas berdiri sedekat itu dengan perempuan anggun seperti Marcelina. Apalagi setelah apa yang baru saja terjadi. Marcelina berhenti tepat di depannya. Cahaya lampu Icu yang putih terang memantulkan kilau lembut di pipinya yang masih basah oleh air mata kebahagiaan. "Kau berhasil," ucap Marcelina dengan suara bergetar. Kata-kata itu saja sudah cukup membuat Davin menatap lantai, menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar emosi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepukan, tidak ada kata selamat. Hanya 2 manusia dari dunia yang berbeda, berdiri begitu dekat, disatukan oleh satu keajaiban yang tidak dimengerti siapapun. Marcelina mengulurkan tangan, menggenggam tangan kasar milik Davin. Genggaman yang tidak hanya sebagai ucapan terima kasih, tetapi sebagai pengakuan, sebagai jawaban, sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam. "Seseorang," Marcelina berkata pelan, tetapi setiap katanya terasa menggema di ruangan itu, "yang telah mengembalikan Mama padamu." Nara tersenyum kecil, meski wajahnya masih lemah. Seolah ia mengerti sesuatu yang bahkan orang dewasa pun sulit mengerti. Davin menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Kontras yang mencolok antara kulit halus wanita kaya dan tangan lelaki dari kampung yang dipenuhi kisah hidup keras. Ia nyaris tidak percaya. Apapun yang ia bayangkan ketika datang ke rumah sakit itu, tidak pernah seliar kenyataan ini. Marcelina menatapnya lebih dalam. Tatapan itu bukan lagi tatapan sinis, bukan lagi tatapan putus asa, tapi tatapan yang penuh penghargaan, ketegasan, dan sebuah keputusan yang sudah dipikirkan dengan hati yang paling jujur. "Aku akan menepati kata-kataku." Semua orang menoleh. Para perawat yang semula terpaku kini kembali menahan napas. Dokter muda menggenggam ujung jasnya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dokter Surya, yang berdiri sedikit jauh, menutup mata sesaat, antara pasrah pada keajaiban dan terpukul oleh fakta bahwa semua ilmu medisnya tidak mampu melakukan apa yang pria lusuh itu lakukan. Davin mengangkat wajahnya, menatap Marcelina. "Maksud ibu?" "Aku tidak suka janji kosong," ucap Marcelina tegas. "Kau sudah membangunkan Nara. Dan aku." Ia menelan ludah, suaranya melembut. "Aku akan memenuhi janjiku." Davin menunduk, bukan karena takut, melainkan karena hatinya sendiri seperti tidak siap menampung kebesaran saat itu. "Bu, Marcelina."
Suaranya bergetar. Saya tidak pernah meminta apapun. Aku tahu, Marcelina menjawab. Karena itu, justru hatimu paling bersih. Mereka saling menatap. Dua dunia. Satu takdir baru. Di ruangan Icu yang selama 3 bulan hanya menjadi tempat putus asa, kini berdiri 3 manusia yang saling terhubung oleh keajaiban. Nara yang kembali hidup. Marcelina yang menemukan kembali harapan. Dan Davin, pria sederhana yang tidak pernah mengira langkah kaki lusuhnya akan membawanya pada janji terbesar dalam hidupnya. Takdir yang awalnya tidak masuk akal, kini perlahan mulai terbentuk. Sebuah takdir yang tidak direncanakan siapapun. Tapi justru itulah yang membuatnya indah.